Junjung Buih kala ibu melahirkan kan, Wak. Dan setelah kejadian itu ibu pun berpesan kepada Mita beserta keluarganya yang lain, kalau kalian terdesak tetaplah minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu coba jugalah kalian berkomunikasi dengan keluarga gaib kita ini. Siapa tahu Indri akan datang dan bisa membantu kita semua. Itu kata ibu. Mita selalu tuh mengingat nasihat itu sampai akhirnya pada suatu hari terjadi jugalah sebuah peristiwa yang sangat berbahaya bagi Mita ini sendiri, Wawak kita ini. Jadi ceritanya waktu aku masih sekolah SMA-nya, Mita ini lagi aktif kali kegiatan pramuka. Dan kebetulan pada saat itu ada acara yang namanya Nampak Tilas, Wak, yang diikuti oleh seluruh organisasi kepramukaan sekecamatan. Mita, teman-temannya dan guru pembinanya juga ikut nih di dalam acara ini. Nah, lokasi yang menjadi titik finish dalam acara Napak Tilas ini adalah sebuah pantai yang berjarak sekitar 30 km, Wak. Dan tepat beberapa hari sebelum hari H acara ini, pembina pramukanya Mita sudah berpesan ini sama mereka semua. Besok pas Napak Tilas jangan ada yang bawa makanan matang selain roti dan air ya. Cuman boleh bawa makanan roti sama air aja, Wak. Ini nih pesannya. Dan tuh singkat cerita, besoknya acara Napak Tilas ini pun dimulai. Mereka terus setelah itu berjalan mengikuti rambu-rambu petunjuk yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, awalnya semua baik-baik aja, Wak. Sampai akhirnya tanpa mereka sadari ternyata kelompoknya si Mita ini, mereka ini sudah berada di kawasan yang dekat sama rawa-rawa. Bingunglah mereka kan, kok bisa tiba-tiba sampai di sini? Bukannya tadi masih jalan biasa ya? Itu ada kakak pembinanya, ada teman-temannya Mita kan, Wak. Nah, di saat yang bersamaan semua sinyal HP mereka hilang. Dan pada saat itu, Wak, waktu sudah menunjukkan 5:30 sore. Udah mau gelap dah tuh. Sampai menjelang maghrib kami belum juga nemukan jalan keluar, Nadia. Udah mulai pada ketakutan nih, Wak. Dan di tengah ketakutan itu Mita pun tiba-tiba teringat dengan nasihat ibunya untuk berkomunikasi dengan Kak Indri, kakak goibnya Mita. Dan sebenarnya sebelum kejadian ini, Nadia, aku tuh nggak pernah punya pengalaman langsung sama Kak Indri loh, kata Mita. Tapi karena pada saat itu tidak ada pilihan lain, Mita pun langsung terdiam dan mencoba untuk memanggil Kak Indri secara batin. Di dalam hatiku aku bilang kayak gini, Nadia. Kak Indri, aku Mita, aku adikmu. Tolong aku, Kak, aku tersesat. Aduh, merinding. Dan gak lama setelah mengucapkan itu, Wak, secara mengejutkan Mita seperti melihat ada seorang perempuan cantik kali, Nat, macam datang yang menghampiri aku kan. Dan wajah perempuan itu sangat mirip sama muka Kak Evi, Nat. Disitulah Mita yakin, Wak, bahwa perempuan yang datang itu adalah Kak Indri, kembaran goibnya Kak Evi. Dengan suara lembut Kak Indri itu bilang ke Mita, Mita, kalian disesatkan karena ada yang membawa makanan tapi tidak menawarkannya pada datu atau leluhur. Nah, setelah mengatakan hal itu, sosok Kak Indri pun hilang langsung, Pak. Lalu dengan panik Mita bilanglah ke kawan-kawannya kan, apa ada di antara kalian yang bawa makanan selain roti dan air? Mendengar pertanyaan Mita, tiba-tiba dengan lirih salah satu kawannya jawab, Mita, maaf Mita, aku bawa buras. Katanya buras nih lontong yang pakai kuah kacang tuh. Aduh, enak kali tuh memang. Aku bawa buras katanya. Nah, pas tahu kalau ternyata ada yang melanggar aturan dengan membawa makanan selain roti itu, seketika semuanya di sana kesal, Wak. Allah, masa gitu aja kesal? Nah, dia kesal mereka, Wak, karena ada alasannya. Kenapa? Karena ternyata kata Mita, Wak, menurut kepercayaan masyarakat Kalimantan, membawa makanan basah seperti itu ke dalam hutan adalah pantangan dan merupakan aturan yang sangat sakral. Nggak boleh. Intinya gitu. Akhirnya buras yang dibawa sama temannya Mita tadi, Wak, ditinggalkan aja di sana memang. Mereka menaruhnya di atas tanah sambil berkata, maaf Datu, ini makanannya kami tinggalkan. Jika Datu mau silakan ambil saja. Nah, itulah tepat setelah mereka menaruh makanan di sana, azan maghrib langsung berkumandang, Nat. Terdengar sama kami itu ada suara toa masjid kan. Mereka semua pun segera mengikuti arah suara azan itu hingga akhirnya mereka menemukan jalan keluar yang benar. Meski sempat tersesat bentar, alhamdulillahnya mereka semua berhasil selamat. Dan di momen itu juga lagi-lagi bantuan tersebut juga didapatkan dari keluarga goibnya Mita, yaitu Kak Indri, yang konon katanya sudah hidup di alam berbeda atau dimensi berbeda dengan Mita setelah diambil dan dijaga oleh Putri Junjung Buih itu. Ceritanya Masya Allah. Aduh. Nah, itu kisah pertama yang berkaitan dengan sosok Putri Junjung Buih dan juga kerajaan Dipa tadi. Baru kisah 1. Kisah 2 hampir sama, Wak, lebih sedih lagi kisah 2 nih menurut aku.